من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم زين الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ahibail kiram wal muhtaram, yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai segenap para habaib, para alimul ulama, para kiai, para guru, para asatidzah. Alhamdulillah banyak sekali para guru-guru kita hadir pada kesempatan ini. Di antaranya Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Attas, Al-Habib Ahmad Al-Idrus, begitu pula ada Kiai Haji Maulana Poso dan para kiai, para asatidzah yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan para alim ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita, para guru-guru kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh kaum bapak, kaum ibu, remaja putra, remaja putri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka, kita dapat kumpul bersama, yaitu dalam rangka pengajian rutin sekaligus menyambut Muharram, sekaligus menyambut daripada milad Imam Besar umat Islam yang ke-56 Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Semoga hadirnya kita, semoga ijtima'nya kita, kumpulnya kita pada kesempatan ini semoga menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nanti setelah saya mungkin masih banyak guru-guru kita yang ingin menyampaikan tausiah, menyampaikan mau'izatul hasanah, menyampaikan ceramah agama untuk kita semua. Maka saya himbau janganlah meninggalkan tempat ini sebelum betul-betul acara ditutup dengan doa. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita ada di bulan mulia, bulan Muharram, yaitu bulan di mana Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Singkat saja, mengapa Rasulullah hijrah? Yang pertama, dasarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi kecuali perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kok Allah perintahkan kita punya Nabi melangsungkan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Yang pertama, tidak lain tidak bukan karena Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengalami tekanan yang luar biasa, mengalami intimidasi yang tidak main-main. Bahkan ada beberapa sahabat Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianiaya, lalu kemudian ada yang dibunuh saat itu. Sehingga akhirnya Allah perintahkan untuk hijrah. Di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, karena beliau tetap memeluk agama Islam, tetap berpendirian untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akhirnya beliau disiksa oleh sayyidnya, oleh tuannya. Karena beliau tetap bersikeras, alhamdulillah akhirnya ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi manusia merdeka. Alhamdulillah. Lalu diantaranya lagi siapa? Sumayyah, seorang wanita. Beliau ini adalah syahidah, yaitu wanita yang pertama kali mati syahid
Bahkan di dalam dunia Islam yang pertama kali mati syahid itu bukan laki-laki tapi perempuan, namanya Sumayyah. Sumayyah disuruh keluar dari Islam, disuruh murtad oleh keluarganya, nggak mau, akhirnya disiksa. Puncaknya dibunuh dengan cara bagaimana? Ditombak dari kemaluan tembus ke punggung. Itu karena apa? Mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya terjadilah peristiwa hijrah. Itu yang pertama, karena intimidasi yang luar biasa. Bahkan menimpa kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Darun Nadwah itu kumpul itu petinggi-petinggi Quraisy zaman itu. Kalau sekarang gedung MPR, dulu namanya Darun Nadwah. Lihat dalam surat Al-Anfal, Allah abadikan di sana. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahu. Wa iz yamkuru, ketika berbuat makar. Siapa? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir sedang berbuat makar, rencana jahat kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rencana jahat mereka? Lius bituka, mereka mau memenjarakan engkau ya Muhammad. Au yaqtuluka, mereka mau membunuhmu ya Muhammad. Au yukhrijuka, bahkan mereka punya rencana mau mengusirmu wahai Muhammad. Wa yamkuruna, mereka sedang merencanakan perbuatan jahat, makar kepada kita punya Nabi. Wa yamkurullah, pada saat itu pula Allah batalkan makar mereka, Allah gagalkan makar mereka. Kenapa? Wallahu khairul makirin, karena Allah sebaik-baiknya zat yang mampu mematahkan daripada makar jahat. Alhamdulillah. Udah rapat, udah kumpul nih Muhammad. Bahaya kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan ini Muhammad ini, nanti Islam berkembang, ajaran nenek moyang jadi hilang. Kalau begitu penjarain aja. Ada yang ngasih saran, jangan, kalau dipenjara bahaya, nanti pengikutnya bisa ngamuk. Oh kalau begitu bunuh aja, jangan, kalau dibunuh keluarganya marah. Ini keluarga top ini, Quraisy ini. Oh kalau begitu usir aja, jangan, kalau diusir nanti bikin kekuatan. Akhirnya tuh tiga-tiganya nggak terjadi sama kita punya Nabi. Jadi Nabi hijrah bukan diusir, karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas apa jelas? Ada tuduhan orang-orang liberal, oh Muhammad kenapa hijrah? Karena takut, karena pengecut. Di sini perlu difahami oleh umat Islam, kita punya Nabi bukan pengecut, betul apa betul? Kita punya Nabi bukan penakut, betul apa betul? Kalau Nabi kita pengecut, penakut pada saat hijrah, maka duluan. Ini enggak, yang lain duluan, kita punya Nabi paling belakang. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu jagoan Mekah itu. Jagoan Mekah. Preman Priok gak ada apa-apanya. Betul gak? Nah, preman Priok kalau ketemu setan gak kabur setan, jadi temennya begitu. Sayyidina Umar enggak. Setan ketemu kabur tuh setan, saking hebatnya. Tapi awalan beliau. Kita punya Nabi belakangan, ditemani oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di rumah ditinggal Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita punya Nabi gak penakut, gak pengecut. Buktinya belakangan, paling belakangan Solominya udah pada hijrah. Jelas apa jelas? Kenapa kita punya Nabi harus hijrah? Karena agama Islam belum sempurna. Maka harus disempurnakannya di Madinatul Munawwarah, yang akhirnya ditutup dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dina. Ditutup dengan ayat itu, baru Islam sempurna, bahkan sampai ke kita semua. Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa jelas? Nah, dari dua hal ini bisa kita petik, kita punya Nabi pernah hijrah. Kenapa? Diintimidasi. Artinya mendapat tekanan yang luar biasa, nggak main-main. Di sini ada satu hikmah, sunnatullah. Kalau kita lagi berjuang, kemudian mendapat tekanan,
kemudian mendapat intimidasi yang bisa membahayakan untuk diri kita, keluarga kita, bahkan pengikutnya, itu dibolehkan kita untuk hijrah. Itulah yang dilakukan oleh salah satu cucunya, yaitu Al-Habib Muhammad Rizik Hussein Shihab. Beliau meninggalkan Indonesia menuju ke Saudi Arabia beberapa waktu yang lalu. Betul apa betul? Itu namanya hijrah. Loh, kenapa beliau lakukan? Karena sudah luar biasa intimidasinya waktu itu. Tempat sholat beliau ditembak di Megamendung. Sholat itu di pesantrennya itu ada yang sniper. Habib Rizik lagi wudu. Kata beliau, ana lagi wudu, untung lagi wudu, ditembak. Mungkin tuh yang nembak lihat ada bayangan putih, karena Habib Rizik biasa pakai gamis putih. Saya yakin pocong yang dilihat. Betul. Alhamdulillah akhirnya Habib Rizik selamat. Alhamdulillah. Udah mulai teror tuh, bahkan ke Laskar dan seterusnya, karena makin luar biasa intimidasinya. Akhirnya Habib Rizik meninggalkan Indonesia. Pertama-tama beliau urusan kuliah ke Malaysia. Lalu akhirnya balik lagi ke Indonesia. Beberapa tokoh menyarankan jangan balik, Beb. Kenapa? Panas. Waktu itu urusan Ahok. Betul apa betul? Betul. Yang belah sini bakar obor, yang sini bakar lilin. Ini bahaya nih, udah main api. Ini kalau sampai antum pulang perang urusannya. Ahsan antum nyingkir dulu, itu namanya hijrah. Akhirnya beliau mukim di kota suci, kota Mekah. Jelas apa jelas? Demi apa? Demi menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena pada saat itu ada yang belum terima dengan kekalahannya. Akhirnya beliau hijrah di sana, saudara, sekian tahun. Jelas apa jelas? Ini adalah hikmah bagaimana kita punya Nabi hijrah. Itu pun dilakukan oleh salah satu cucunya, yaitu Habib Muhammad Rizik Hussein Shihab. Beliau hijrah pada saat itu, saudara. Lalu yang kedua, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa sampai diintimidasi? Karena menyebarkan kebenaran, karena menyebarkan kebaikan, menegakkan agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Dan beliau menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan syariat-syariat Islam. Jadi banyak yang nggak terima. Nah, begitu pula yang dialami oleh guru kita yang saat ini, malam ini kita merayakan miladnya, ulang tahunnya. Kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik Shihab panjang umur, sehat walafiat, dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan segera bebas dari penjara. Kita doakan yang mendolimi dihancurkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cinta, dulu Rasulullah begitu. Beliau menegakkan kalimat La ilaha illallah. Jawab yang kompak. Lah emang guru kita itu sampai ninggalin Indonesia menuju Saudi Arabia, itu apa masalah? Apa gara-gara jabatan? Apa gara-gara cari kekuasaan? Apa gara-gara pengen jadi anggota DPR? Apa gara-gara pengen jadi menteri? Enggak, karena pada saat itu beliau membela Al-Quran. Betul atau tidak? Karena ada yang menghina Al-Maidah 51. Siapa itu? Kutil babi. Betul betul. Siapa aja orang Islam kalau Al-Quran dihina pasti marah. Jangan kata Habib cucu Nabi, jangan kata Kiai warasatul Anbiya. Preman lagi mabok, dengar Quran dihina, dia Muslim. Jawab yang kompak, marah atau tidak? Marah. Kok preman aja marah, apalagi Habib, apalagi Kiai? Karena Indonesia ini negara hukum, maka jalurnya konstitusi. Makanya ada aksi. Sebelum aksi bela Islam itu tiap Jumat Laskar FPI demo itu. Sampai puncaknya bikin gubernur tandingan. Masih ingat nggak? Yang jadi gubernurnya siapa waktu itu? Yai Haji Fadlur Rozi Isa, Allah yarhamu. Terus akhirnya ada aksi bela Islam pertama ke Barreskrim. Pertama tuh tanggal berapa itu? Kalau nggak salah tanggal 14/10. Tanggal 14 bulan Oktober. Habis itu lanjut lagi 4/11. Habis itu lanjut lagi 2/1/2. Konteksnya kan masih sama, membela Al-Quran imam kami semua. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami.
Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Takbir. Itu aksi bela Islam, yaitu membela Al-Quran tuh sampai 212. Nggak ada di situ cerita tentang jabatan tuh, nggak ada. Urusan dampaknya ke pilkada yang kemudian Ahok nyungsep masuk penjara, nasib. Betul. Putaran pertama itu menang bocah. Betul nggak? Menang. Putaran kedua KO. Alhamdulillah. Yang perlu antum garis bawahi, Habib Rizik berjuang ini bukan jabatan. Nih, perlu dicatat. Bukan duit, bukan. Kalau sekedar duit, Habib Rizik sebelum 212 itu udah dianterin duit 1 triliun. Pernah lihat orang Priok 1 triliun? Belum. Nah, kalau diberiin cendol gimana? Masya Allah, dianterin duit. Cash 48 miliar kata Habib Rizik waktu itu. Tinggal nyusul tuh, semuanya 1 triliun. Yang penting jangan ada aksi bela Islam 212. Udah Ahok nggak usah diganggu dah, maafin aja udah. Habib Rizik urus FPI pesantren dah. Nih 1 triliun buat Habib Rizik. Kalau sekedar cari duit, mohon maaf lahir batin, bukan ngecilin para Habib kiai yang lain, bukan. Kira-kira zaman sekarang ada nggak kiai, Habib, Ustadz yang harga dirinya dibayar 1 triliun? Jujur, ada atau tidak? Nggak ada. Paling top 10 juta. Betul nggak akhirnya? Paling top 10 juta, paling hebat 1 miliar harga. Wah, ini Habib Rizik 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. Masya Allah, ditawarin tuh kalau Habib Rizik motivasi berjuangnya karena jabatan udah jadi pejabat, karena duit udah dapat duit, enggak ditolak sama beliau, saudara. Bahkan beliau katakan, kasih tahu tuh sama 9 cacing, jangan kata 1 triliun tuh, oh mereka kasih saya 500 triliun, demi Allah saya tolak. Saya tetap bela agama, bela bangsa. Jawab yang kompak. Jadi ulama model begini gampang apa susah sekarang? Gampang apa susah? Susah. Dia Habib Rizik di penjara ini sekali lagi ya, bukan karena jabatan, enggak kepengen. Kalau Habib Rizik sekedar cari jabatan, itu Pak Prabowo zaman dulu kita ngedukung, itu Prabowo sama Pak Amin Rais datang ke Mekah, ke rumah Habib Rizik. Waktu itu belum ada wapresnya. Beliau nanya, Beb siapa nih wapresnya? Itu kalau Habib Rizik gila jabatan, udah aneh aja deh. Beliau bisa pulang, bisa jadi wapres. Jelas apa jelas? Oh enggak, beliau enggak terima itu tawaran. Dikasih kedua orang, alhamdulillah tuh. Yang pertama siapa? Buas, yang kedua Abdul Salim Al-Jufri PKS. Walaupun dua-duanya akhirnya gugur, naiklah Sandiaga Uno. Jelas apa jelas? Yang perlu digarisbawahi, Habib Rizik gak ambil kesempatan tuh, enggak. Karena memang motivasinya bukan itu. Motivasinya bela agama, motivasinya bela Al-Quran. Jelas apa jelas? Motivasi perjuangan beliau, saudara. Yang kedua, bukan cuma sekedar Al-Maidah 51. Habib Rizik ini seharusnya udah bisa pulang ke Indonesia kalau syaratnya itu betul-betul dipenuhi. Karena nggak dipenuhi, syaratnya apa sih? Nggak minta duit lagi-lagi tuh. Nggak minta jabatan. Habib Rizik minta cuma 3 hal. Yang pertama, siapapun mereka yang menistakan agama apapun, kalimatnya, siapapun mereka yang menistakan agama apapun, khususnya agama Islam, tangkap proses penjara, begitu. Saya mau tanya, ini syarat cakep nggak nih? Bagus nggak? Nggak minta duit, enggak. Mintanya kalau ada penghina agama, penista agama, tangkap proses. Itu yang beliau minta. Nah, faktanya sekarang, jawab yang kompak, penista agama, ada apa banyak? Yang menghina agama, ada apa banyak? Yang menghina Allah, Nabi, ada apa banyak? Menghina Al-Quran, ada apa banyak? Dilaporin, ditangkap apa kagak? Ada, dia baru. Muhammad siapa ya? Ece. Muhammad menyebutnya berat banget, kayaknya udah Ece lah itu aja udah. Betul nggak kan? Ya Allah, udah dilaporin, yang laporin nggak main-main loh. Itu pemuda Ka'bah yang laporin tuh, DPP-nya itu kan top-top semua. Wawancara ada tuh polisi kita nih, Kapolri di Mabes Polri, apa dia bilang? Masih kami pelajari. Udah jelas videonya masih dipelajari. Fisika kali. Luar biasa. Dia mau tanya dulu ke Menko Info. Begitu memang. Sebelum-sebelumnya mah yang diproses.
Abu Janda Asyaitoni diproses ya? Ada Armando Al-Iblisi diproses ya? Megawati, dia bilang apa? Itu kiai, ustadz, ulama kalau cerita akhirat, surga neraka itu lagi ngeramal. Kiai dibilang peramal masa depan. Dilaporin, jawab yang kompak, diproses atau tidak? Ada yang diproses. Masya Allah. Ini Habib Rizik pengen nyelamatin beragama di Indonesia. Kalimatnya agama apapun gitu. Bukan cuma Islam. Kalau ada yang menghina Kristen, tangkap. Ada yang melecehkan Hindu, tangkap. Artinya negara kita ini berdasarkan ketuhanan yang maha, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mau negakin sila pertama dan sila kedua. Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Yang kedua, yang beliau minta nih, PKI nggak boleh bangkit lagi di Indonesia. PKI nggak boleh bangkit lagi di Indonesia, nggak boleh. Kenapa? 48 dulu pernah bunuhin kiai. Tahun 65 pernah bunuhin jenderal, betul? Nah, kebangkitan PKI ini aromanya udah kecium. Di antaranya yang paling deket nih dari sekarang 47, berarti 37 tahun. Anak belum pernah ngalamin ada tanggal 1 Muharram digeser. Betul nggak? Betul nggak? Alasannya kejepit. Nah 17 Agustus Selasa juga. Digeser apa kagak itu? Itu meledek bro. Ledek gitu. Masya Allah, diledek kita. Walaupun nggak substansi, bukan akidah, penggeseran itu bukan akidah. Tapi bagi kita nih yang punya iman, ini meledek namanya. Jelas apa jelas? Ini udah kelihatan. Nggak cukup sampai di situ. Sholat Jumat 2 shift. Emangnya pabrik? Bondet. Innalillahi wa inna ilaihi. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Kacau. Ini yang paling gampang nih, yang paling gampang ya. Yang paling gampang. Nah, yang paling puncaknya dibuatlah RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang ujung-ujungnya merubah ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kan indikasi kebangkitan PKI, bukan hoax, fakta, nyata, dan kita rasakan. Betul atau tidak? Nah, Habib Rizik dalam syaratnya itu gak boleh PKI bangkit di Indonesia. Jujur, jawab yang kompak, bagus atau tidak? Bagus. Bagus atau tidak? Takbir. Yang terakhir, yang ketiga, yang Habib Rizik inginkan, gak boleh kekayaan alam Indonesia ini diambil semuanya oleh asing dan asing. Itu yang beliau. Sesuai amanat undang-undang, kekayaan alam harus untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jujur, ayo semua jawab nih, apa yang Habib Rizik cita-citakan, bagus atau tidak? Bagus. Cakep atau tidak? Cakep. Takbir. Allah. Yang ketiga, puncaknya, Habib Rizik dalam perjuangannya menginginkan ayat-ayat suci di atas ayat konstitusi. Ayat suci di atas ayat konstitusi. Jadi artinya bernegara harus mengikuti aturan Allah, aturan hukum Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Bagus. Kenapa mesti begitu? Karena, maaf ya, kita ini FPI pengalaman ke DPR. Contoh satu aja deh. Contoh satu. Waktu kita datang ke DPR audiensi tentang RUU Minol. Dulu miras diganti Minol. Dihalusin tuh. Dulu miras diganti Minol. Isinya sama kalau dibaca. Artinya boleh jual di Indonesia ini. Cuman kadarnya aja. Terus ntar yang beli umurnya. Udah itu aja. Nah bagi kita nih orang yang beriman, jawab yang kompak, minuman keras halal atau haram? Haram. Nah, mantap, halal atau haram? Haram. Oh, udah gak ada ikhtilaf tuh bicara miras. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansobu rijsun min amalish syaitan fajtanibu. Fajtanibu. Rijsun najis min amalish syaitan. Udah najis perbuatan setan, perintahnya fajtanibu, jauhin, nggak boleh itu. Hukumnya haram mutlak, nggak pakai doni tapi kotak. Namanya kalau bahasa kita belajar tafsir, saudara.
Nah ini kita berdebat di DPR. Nah ini perlu tahu nih, ada Gerindra, ada PKS, ada P3, ada Nasdem, ada PDIP, enggak PDIP nggak datang waktu itu, dia nggak hadir. Ada Golkar, kayaknya PDIP aja yang nggak hadir waktu itu, karena dia udah nggak tertarik dengan pembahasan RUU Minol dengan FPI, udah nggak tertarik, dia nggak datang. Nah yang menarik saudara, kalau PKS sudah pasti setuju dengan apa yang kita inginkan. Miras nggak boleh ada di Indonesia, pabriknya ditutup, nggak boleh didistribusikan dan seterusnya. P3 juga begitu, pada saat itu sama seirama. Nah yang menarik Nasdem, waktu itu perwakilan dari Nasdem itu seorang kiai dari Pekalongan, Dapil Pekalongan, kiai dia. Apa dia bilang? Pak Kiai, Pak Habib, Pak Ustadz, kalau bicara kiainya, saya kiai di Pekalongan punya pesantren, saya nggak setuju dengan miras. Tapi kalau bicara ke Indonesiaan, nggak bisa, karena ini bukan negara Islam. Jangan bicara Quran, begitu. Nasdem ya. Nasdem. Yang lebih nyolot lagi Gerindra waktu itu ya, dari Gerindra ini. Datangnya belakangan. Kita udah selesai, dia datang duduk langsung dia protes. Apa-apaan ini FPI? Mau ganti Pancasila pakai Quran? Indonesia mau diganti pakai negara Islam? Tolong dah, kalau bicara di DPR gak usah bawa ayat, gak usah bawa hadis, begitu. Habis itu assalamualaikum, pergi dia, belum kita jawab. Akhirnya begitu ditanya, ujung-ujungnya apa itu orang tadi dari Gerindra itu adalah pemilik pabrik miras di Nusa Tenggara Timur. Coba. Ayo, ada yang mau tanya mantum semua, jawab yang kompak. Ini kira-kira kalau Habib Rizik tidak meneriakan ayat-ayat suci di atas ayat konstitusi, bahaya atau tidak? Bahaya. Bahaya, bisa semau-maunya di konstitusi. Bisa jadi undang-undang setan, undang-undang iblis. Na'udzubillah, men. Yang jadi korban siapa? Umat Islam. Rakyat Indonesia ini mayoritas umat Islam. Makanya beliau perjuangkan, boleh DPR bikin undang-undang, tapi jangan keluar dari Al-Quran. Cakep tidak? Cakep. Boleh ente bikin peraturan, tapi harus ikuti aturan Al-Quran. Bagus atau tidak? Bagus. Nah jujur ya, jujur nih, jawab yang kompak. Secara individu, manusia di Indonesia khususnya yang jadi pasukan iblis ada apa banyak? Orang mantap, ada apa banyak? Polisi yang jadi pasukan setan ada apa banyak? Tentara jadi pasukan setan ada apa banyak? DPR jadi pasukan setan ada apa banyak? Presiden yang jadi penganut setan ada apa enggak? Banyak. Jelas ya? Jelas ya? Oke, baik. Jawab yang kompak, jujur. Kira-kira yang namanya setan iblis mau nggak tunduk sama aturan Allah? Maka bakal mau. Maka kita bisa pilih. Kenapa Habib Rizik masuk penjara? Mainannya nggak main-main ini. Ini mau dijeblosin penjara berpuluh-puluh tahun rencananya. Berpuluh-puluh tahun. Contoh, ya Allah, gara-gara prokes. Gara-gara prokes divonis 8 bulan. Gara-gara ditanya, Bib sehat? Alhamdulillah, saya sehat, saya baik. Hasil tesnya belum keluar, tapi beliau bilang sehat. Dibilang bohong. Padahal antum semua kadang-kadang ketemu teman padahal lagi sakit. Biar menunjukkan senang nih teman, gak gelisah lihat diri kita padahal sakit. Begitu ditanya, gimana kabar antum? Jawabnya gimana? Sehat. Alhamdulillah. Padahal ada berok, ada lambung, betul gak? Ada migrain, betul gak? Tapi karena ketemu teman, biar teman senang, gak kepikiran, sehat aja. Begitu teman pergi, ambruk lagi gitu. Apa begitu bohong? Enggak. Dan Habib Rizik gara-gara begitu doang tuh 4 tahun. Jelas apa jelas? Ini pengennya mereka ini Petamburan misalkan jadi 1 tahun, nanti masalah rumah sakit Umi jadi 5 tahun, jadi 6 tahun. Masih kurang puas juga. Pak Munarman sekarang di penjara. Kasusnya Pak Munarman diseret-seret ke Habib Rizik. Itu kasus teroris tuh tuduhannya. Kalau nggak hukuman mati seumur hidup, kalau nggak 20 tahun minimal. Intinya Habib Rizik mau ditanam di dalam, bila perlu puluhan tahun, kayak Ustadz Abu Bakar Basir. Kenapa? Karena yang udah ikrar pengen masukin Bani Adam ke neraka siapa?
Iblis. Jelas apa jelas? Yang namanya iblis, kalau orang kafir nggak usah digoda, emang udah bagian. Munafik udah nggak usah digoda, emang sono ikutnya. Kiai bisa nggak? Bisa. Oh kiai bisa digoda, kenapa? Nggak maksum. Nabi Yusuf aja kalau lihat baca Quran, ini bukan gunain Nabi Yusuf, nyaris kalau bukan Nabi jadi udah itu, betul nggak? Allah hadirkan Nabi Yakub, abahnya, so ngapain so? Pergi langsung. Maksum, bu kiai enggak. Contoh, zaman Bani Israel dulu ada namanya Syekh Barsiso, muridnya 6.000, sholatnya tuh di awang-awang, karomahnya. Pernah lihat nggak itu orang sholat di awang-awang? Itu Syekh Barsiso, baru murid. Kalau zaman sekarang, wow udah jadi limbat gitu. Betul nggak kira-kira? Syekh Barsisonya itu muridnya begitu karomahnya. Bagaimana Syekh Barsisonya? Bagaimana cara mati? Dirayu minum alkohol. Begitu minum, akhirnya ke warung, lihat perempuan cantik, berzina. Habis berzina, ketahuan suaminya, diapain suaminya? Dibunuh. Akhirnya tuh di sidang itu Barsiso. Akhirnya kemudian mau digantung karena pengen selamat. Iblis nyerupain manusia, disuruh nyembah iblis dulu, bakal gua selamatin. Sampai nyembah iblis. Kiai masih bisa digoda. Jelas apa jelas? Iya. Makanya jangan kaget kalau ada kiai nggak suka dengan perjuangan Habib Rizik. Padahal tadi ada bahas satu-satu. Jawab yang apa? Perjuangan Habib Rizik bagus atau tidak? Bagus. Ingin menegakkan syariat Islam bagus atau tidak? Pengen komunis nggak ada di Indonesia bagus atau tidak? Pengen cara ekonomi Islam bagus atau tidak? Masya Allah. Kalau ada kiai, ustadz, sama Habib Rizik benci, padahal dia tahu perjuangan Habib Rizik. Oh dia termasuk pasukan, pasukan. Dia kata gelarnya kiai. Betul betul. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, Habib Rizik mengajarkan kepada kita tetap optimis, jangan pesimis. Kita diminta untuk terus berjuang. Kita diminta untuk terus melanjutkan dakwah, melanjutkan amar ma'ruf, melanjutkan nahi munkar. Alhamdulillah di Tanjung Priok ada Kiai Haji Maulana Poso. Kita doakan panjang umur. Amin. Ada lagi ustaz kita, Ustaz Maulana juga. Kita doakan beliau sehat walafiat, berkah ilmunya, para santrinya mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, zaman sekarang ini kita wajib ikut ulama yang beneran. Betul apa betul? Kalau ikut ulama beneran, insya Allah masuk surganya juga surga beneran. Betul apa betul? Kalau ikutnya kiai-kiaian, ya surganya surgaan. Na'udzubillah min dzalik. Jawab yang kompak. Berarti perjuangan imam besar kita bagus atau tidak? Bagus. Cakep atau tidak? Keren atau tidak? Siap dukung Habib Rizik? Takbir. Sallu ala nabi. Puncaknya FPI dibubarin. FPI dibubarin. Nih kira-kira kalau kita orang kaya semua nih, punya duit banyak miliaran, duit kita diambil orang, mobil kita diambil orang, duit kita miliaran nih, banyak duit, mobil kita diambil orang. Kira-kira kita mau Uber apa beli? Kurang kompak, mau cari tuh mobil atau kita beli lagi? Duit banyak ngapain? Ngurusin tuh mobil yang diambil, betul atau tidak? Kita buat lagi sekarang Front Persaudaraan Islam. Singkatannya FPI. Alhamdulillah. Dari itu Bapak Ibu yang saya cinta, FPI ini hanya kendaraan, hanya sarana, bukan tujuan. Jelas apa jelas? Gak ada agama FPI, itu gak ada. Ini kan kadang-kadang ada ormas dijadiin agama. Betul gak kira-kira? Agama diganggu, kagak marah. Nabi dihina, kagak marah. Rasul dihina, kagak marah. Quran dihina, kagak marah. Giliran ormasnya dihina, nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. FPI yang baru ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini agar mendoakan guru kita, imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga Allah tetap jaga kesehatan beliau, Allah lindungi beliau. Dan yang mengejutkan kemarin nih, pada saat
adanya corona di blok penjara itu, semuanya kena corona. Jadi Sobri, Habib Hanif kena semua. Alhamdulillah cuma Habib Rizik doang yang kena. Infonya begitu, beliau nggak kena. Habib Rizik tinggalnya di mana sekarang? Mabes Polri, itu Habib Ahmad Alatos ini kakaknya ikut masuk penjara sekarang. Kakaknya tuh Habib Ali sama Habib Idrus. Itu saya 3 kali besuk ke sana. Saya pikir kayak di Polda. Waktu di Polda itu Habib Rizik di lantai 1. Di lantai 1 itu, di Polda. Terus tengah-tengahnya itu ada terbuka, matahari bisa masuk. Wah sekarang ini di Mabes Polri, di basement penjara. Hampir 9 bulan beliau nggak kena sinar matahari. Tanya pada adiknya, 9 bulan nggak kena sinar matahari. Kayak apa rasanya? Udah ngajuin pengen kena sinar matahari minimal 2 minggu sekali, nggak dikasih. Di basement nih, orang di basement nggak kena sinar matahari selama berbulan-bulan. Jawab yang kompak, biadab atau tidak? Biadab. Bukan saya mendahului Allah, dan saya bukan wali, tapi dilihat dari ciri-cirinya, insya Allah beliau salah satu wali Allah. Oh, dikasih fisik bagus, kuat 8 bulan. Waduh, kalau model kayak kita nggak kena matahari 8 bulan, nyungsep urusan. Betul atau tidak? Betul. Luar biasa. Maka dari itu, Bapak Ibu yang saya cinta, di akhir tausiah yang singkat ini, sekali lagi saya ingatkan bahwa beliau berjuang bukan semata-mata cari jabatan, bukan semata-mata cari duit. Beliau ingin membela bangsa dan agama. Jawab yang kompak nih, kalau NKRI diambil sama negara lain, mau atau tidak? Ya. Kalau NKRI kuasai sama negara lain, siap atau siap perang? Ya. Siap atau tidak? Ya. Siap angkat senjata? Ya. Takbir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma salli wa sallim wa sallif salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi rahim. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين فرب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخيرا في الله الأستاذ Awid Masruri, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan barakah kepada beliau. Insyaallah kita bisa mengikuti jejak beliau konsisten bersama Habibana Muhammad Rizik Shihab. Amin. Amin. Yang membuat saya tergugah pernah ketika beliau di ILC, ya, sampai belum meneteskan air mata, nggak sadar saya ikut nangis. Ya. Sampai sekarang masih terkenang Ustaz. Iya, mata najwa ya, Masya Allah. Ustaz Awid masih syukur lah sering masuk TV. Kayaknya kalau saya TV nggak ada memanggil Ustaz. Masuk bunyi ada ini kayak Ustaz. Dan kita semua, sahabat saya Ustaz Maulana, ini namanya sama-sama Maulana, maunya berkelana. Ya. Ustaz Mas Habib, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan kasih sayang Allah pada malam hari ini. Puji syukur pada Allah. Salat dan salam pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Saya mau tanya sama jemaah nih, hari ini kita memperingati miladnya Habibana, senang nggak? Senang. Senang nggak? Senang. Kalau kita hari ini senang memperingati miladnya Habibana, insya Allah kita telah bikin senang Rasulullah SAW. Insya Allah kita telah bikin senang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita peringatin ini bukan semacam hakut, betul nggak? Bukan kayak orang happy apa? Happy birthday, kafir. Happy good day bukan minuman.
Bukan, ini kita peringati adalah orang besar, betul? Orang besar, orang hebat, saudara. Ya. Apa dikatakan oleh akhirnya billah Kiai Awid tadi benar. Kalau Habib anak nggak mikirin kita, ngapain balik ke Indonesia, betul nggak? Betul. Ngapain? Kalau bukan karena mikirin umat Islam, mikirin agama, ngapain Habib balik, betul nggak? Betul. Kalau perkara fulus, aman, betul. Tapi dia mikirin kita, saudara, betul? Mikirin umat Islam. Kalau gua kagak datang jadi apa, betul nggak? Padahal saudara kedatangan beliau kemarin, kalau dalam strategi perang, ini yang sering belajar perang-perangan, betul nggak nih? Ya. Umat Islam telah sempat menguasai bandara, betul? Dalam ilmu perang, apabila kita telah kuasai bandara, berarti separuh negara sudah kita pegang, saudara. Betul? Betul? Betul. Tapi beliau enggak, karena betul bukan tujuannya cari jabatan, betul? Bukan cari pangkat. Beliau ini cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya mirip. Lihat nggak ketika bagaimana sibuknya kaum kufar Quraisy ketika perjuangan Rasulullah SAW. Tiap hari beliau dakwah, bikin repot tokoh-tokoh kufar, bikin repot orang munafik, bikin repot orang musyrik. Datang nih utusan sama pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib. Rusak lagi bikin nggak ya? Abu Thalib, lu bilang tuh keponakan lu udah berhenti dakwah. Berhenti dakwah. Kalau Muhammad mau jadi raja, kita angkat jadi raja. Gila bener. Raja lu. Kalau dia mau perempuan, kami akan pilih perempuan cantik di jazirah Arab. Kita jodohin sama Muhammad. Ini kalau misalnya tawaran ini kena sama lu gimana nih? Ditawarin sama Ustadz Maulana Jamur. Oh Jamur, janda muda di bawah umur. Tidak cukup jamur, dikasih jambu batu. Janda muda bawa anak satu. Jahe terakhir. Janda heboh. Kira-kira Ustaz gimana nih? Gua kalau ngeliat muka lu gua gak yakin. Ayo saudara, mau dikasih kekayaan, mau dikasih perempuan. Masya Allah. Tapi apa kata Rasulullah setelah pamannya datang? Ya ammi, law ana syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amr ma taraktu fihi hatta yuzhira Allah ala dini kulli. Masya Allah. Hai pamanku, sekiranya para kufar Quraisy, orang-orang munafik meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ma taraktu fihi, aku gak tinggalkan ini kerjaan. Maka kalau anda pengikut Habibullah, pengikut Rasulullah, pengikut Habib Rizik Syihab, teror, intimidasi, lalu meninggalkan kerjaan ini, diadab. Sepakat? Sepakat? Jangan kita biarkan Habib sendiri, saudara. Habib datang gara-gara kita. Ya, gara-gara kita. Gara-gara kita. Jangan bangga lu baca Quran zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gua kadang-kadang enak. Banyak kiai begitu sekarang. Kalau ngomong kayak ajangan, tapi bela cucu Rasul tidak berani. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Musuh kita bukan Kristen, musuh kita bukan Islam, musuh kita bukan Hindu, tapi PKI. Betul nggak? Lu pikir gua nggak gerah pakai jubahnya? Gua juga gerah gua. Nggak bisa pakai kaos. Tapi karena kita cinta kepada Rasul